Welcome to English class Miss Lilia Eka Yustini, SMPN 2 Gunung Talang. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mengkomunikasikan ide dan pengalaman mereka melalui paragraf sederhana dan terstruktur terkait dengan deskriptif teks. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang deskriptif teks. Apa itu deskriptif teks? Pada dasarnya, deskriptif teks adalah sebuah teks yang bertujuan untuk menjelaskan, menggambarkan, atau mendeskripsikan sesuatu. Sesuatu ini bentuknya bisa berupa apa saja, baik itu hewan, benda, lokasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita menggambarkan suatu objek agar bisa dikategorikan sebagai sebuah deskriptif teks. Mari kita perhatikan gambar-gambar yang ada di bawah ini. Di bagian kiri layar terdapat sebuah gambar wanita yang menggunakan baju putih dan berambut pendek. This short-haired girl is frequently wears a white t-shirt. Perhatikan gambar di samping dan perhatikan teks yang ada di sebelahnya. This short-haired girl is frequently wears a white t-shirt. Kemudian gambar selanjutnya, perhatikan gambar yang ada di kiri layar. Seorang wanita yang memiliki rambut keriting. Dan perhatikan teks yang ada di sebelah kanan gambar. Ivy is a long and curly hair girl. She always look pretty. Perhatikan sekali lagi. Di sebelah kiri layar ada sebuah gambar yang menunjukkan seorang wajah wanita yang memiliki rambut keriting. Teks sebelahnya menjelaskan, Ivy is a long and curly hair girl. She always looks pretty. Kita gambar selanjutnya. Perhatikan di sebelah kanan layar. Ada seorang pria yang menggunakan kacamata, memakai topi. Sedangkan teks di sebelahnya menunjukkan, Andrew always wears a bowler hat, big glasses, and a dark coat. Perhatikan sekali lagi. Seorang pria yang memakai topi dan memakai sebuah jas berwarna gelap. Teks di sebelahnya menunjukkan, Andrew always wears a bowler hat, big glasses, and a dark coat. Nah, murid-murid sekalian pasti kenal dengan wajah yang ada di sebelah kanan layar. Dia ini adalah seorang aktor, wajahnya cukup sering muncul di TV, biasanya di film laga. Selain itu dia dikenal lucu, kocak, humoris, dan terkadang juga ugal-ugalan. Nah, perhatikan teks yang ada di sebelah gambar tersebut.
Jackie Chan is a great actor, funny guy, humble person, and a kind guy. He always helps people in need. Ayo kita perhatikan sekali lagi, di sebelah kanan layar ada seorang pria yang dikenal sebagai seorang pemain film. Kemudian dia juga suka melucu, dia itu humoris. Kemudian juga terkenal sebagai orang yang baik. Nah, di sebelah kiri sekali lagi kita perhatikan ada sebuah teks. Jackie Chan is a great actor, funny guy, humble person, and a kind guy. He always helps people in need. Kita pindah ke gambar selanjutnya. Nah, ini di sebelah kiri layar. Bisa lihat ada seekor kucing yang berwarna abu-abu. Terlihat sekali matanya itu bagus sekali. Coba kita perhatikan teks yang ada di sebelahnya. This gray hair cat has a beautiful eyes. He comes to my house often in the night. Kita perhatikan sekali lagi. Di sebelah kiri layar kita lihat ada gambar seekor kucing. Bulunya berwarna abu-abu dan matanya itu bagus sekali. Teksnya, this gray hair cat has a beautiful eyes. He comes to my house often in the night. Selanjutnya kita ada sebuah gambar di kiri layar, perhatikan. Itu ada sebuah suasana pedesaan. Terlihat ada rumah-rumah, bisa kita bilang seperti itu. Kemudian teks di sebelahnya menunjukkan, I live in this tiny beautiful village for a long time. My village is full of peace and always be in my heart. Sekali lagi coba perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri. Itu sebuah gambar yang menunjukkan sebuah suasana yang ada di desa, yang kelihatannya desa itu tidak terlalu besar karena rumahnya kelihatannya tidak terlalu banyak. Akan tetapi di sana kita bisa lihat ada suatu keindahan di desa tersebut meskipun desa itu tidak terlalu besar. Nah, kita perhatikan teks yang ada di sebelahnya. I live in this tiny beautiful village for a long time. My village is full of peace and always be in my heart. Nah, berdasarkan gambar yang telah kita lihat tadi, ada 1, 2, 3 atau 5, 4 atau 5 gambar yang sudah saya tampilkan. Tentunya kita bertanya-tanya, di dalam bahasa Inggris, sebuah kalimat atau sebuah paragraf itu pasti ada yang namanya struktur. Nah, kali ini kita akan bahas di kesempatan ini bagaimana seharusnya sebuah descriptive text itu harusnya terstruktur. Nah, coba kita lihat structures of descriptive text. Di bagian ini kita bisa lihat struktur descriptive text itu sendiri terdiri dari apa? Dari 2 bagian. Yang pertama itu disebut dengan identification atau identifikasi. Dan bagian yang kedua adalah apa yang disebut sebagai description atau deskripsi. Nah, untuk identification itu sendiri atau identifikasi itu sendiri, apa sih? Nah, di sini kita lihat bagian identification itu berisi mengenai pengenalan objek yang akan kita deskripsikan. Contohnya seperti apa? Objek itu apa, atau dari mana objek itu berasal. Di bagian pengenalan objek ini biasanya kita akan menggunakan apakah itu kata ganti orang, apakah itu nama sebuah tempat, dan lain sebagainya. Di mana pengenalan objek itu ketentuan utamanya adalah kita bisa melihat, mengenali kita sedang membicarakan objek yang mana dan objek yang seperti apa, begitu. Sedangkan untuk bagian description itu berisi penjelasan yang lebih spesifik dari objek yang sedang kita deskripsikan. Di bagian ini kamu bisa menjelaskan tentang penampilan maupun kepribadian dari objek tersebut.
Nah, bisa kita simpulkan dua bagian dari struktur utama yang membentuk sebuah descriptive text itu adalah identifikasi atau identification dan deskripsi atau description. Di bagian yang pertama itu sifatnya umum. Kita membicarakan seperti tadi kita melihat seekor kucing. Kita lihat ada gambar yang menunjukkan gambar seorang pria, seorang wanita, sebuah desa, yang mana itu sifatnya umum. Banyak hal yang bisa memiliki kesamaan dengan objek yang ingin kita kenalkan tadi. Nah, bagian yang kedua itu apa tadi? Description. Nah, description itu bersifatnya lebih khusus. Kita ulangi lagi, untuk bagian pertama, identification itu sifatnya umum, sedangkan description atau deskripsi itu sifatnya khusus. Nah, dari bagian yang umum kita berangkat ke bagian yang khusus. Dari sana nanti kita akan mendapatkan sebuah ciri-ciri. Ciri-ciri dari sebuah objek atau ciri-ciri dari sebuah bentuk, sebuah benda, yang mana dari ciri-ciri tersebut kita akan tahu hal-hal yang bersifat umum tadi itu memiliki sebuah kekhususan, yang mana tujuan dari kita membuat sebuah descriptive text itu adalah untuk mengenalkan sesuatu itu agar seseorang atau orang lain itu lebih mudah mengenali sesuatu yang sedang kita bicarakan. Nah, itulah gunanya descriptive text. Nah, kita lihat lagi pada bagian identification biasanya ditandai dengan penyebutan nama objek, bentuk objek, atau sebagai apa objek tersebut dikenali. Selanjutnya kita pindah ke bagian language features of descriptive text atau kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Kita lihat ada beberapa poin di sini yang harus kita perhatikan, karena dalam menulis descriptive text itu ada kaidah kebahasaan yang harus kamu gunakan. Language features of descriptive text terdiri dari 3. Yang pertama itu ada adjective, ada simple present tense, dan adverbs of frequency. Yang mana dari ketiga hal ini akan lebih memudahkan kita untuk membuat sebuah descriptive text, yang mana apabila kita telah menguasai 3 hal ini, kita akan langsung bisa mengenali sebuah teks itu, sebuah paragraf itu apakah termasuk ke dalam descriptive text atau tidak. Coba kita lihat. Pada bagian pertama itu ada yang adjective. Descriptive text itu tidak terlepas dari adjektif atau kata sifat. Saat mendeskripsikan suatu objek, kita pasti menggunakan kata sifat seperti benda itu besar, sesuatu itu kecil, orang itu tinggi, sesuatu itu adalah pendek, atau dia itu pintar, dia itu ramah, dan lain sebagainya. Sedangkan Cambridge Dictionary, adjektif itu adalah sebuah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan noun atau kata benda, atau pronoun atau kata ganti yang dapat berupa person atau orang, place atau tempat, animal atau hewan, benda atau konsep abstrak atau thing. Kata sifat dalam bahasa Inggris ini merupakan satu dari 8 part of speech. Coba kita lihat adjectives itu. Nah, di sini kita lihat di gambar yang paling pertama di pojok kiri atas, kita lihat ada 2 orang pria, yang satu itu agak gendut, yang satu itu agak kurus. Arah panah menunjukkan ke pria yang bertubuh lebih kurus daripada pria yang berdiri di sampingnya itu yang lebih besar atau lebih berat. Nah, di sana disebutkan he is thin. Jadi panah itu menunjukkan kalau si pria yang berdiri di sebelah pria yang berbaju putih itu lebih kurus atau lebih tipis. Nah, di gambar yang kedua kita melihat ada sebuah gambar wajah anak perempuan yang sedang tersenyum, dan di sana disebutkan she is happy.
Kemudian ada gambar selanjutnya, ada seseorang dengan makanan di depannya, it's delicious. Itu menunjukkan kalau makanan yang ada di depannya itu enak. Kemudian gambar selanjutnya ada she is sad, kemudian ada selanjutnya it's dry, he's tired, it's empty, he's angry, they are smelly, it's big, he is thirsty, it's old, she is beautiful, she is tall, he is noisy, he is strong, help, I'm scared, it's hard, he is fat, it's full, he is handsome, she is ugly, he is weak, it's soft, she's short. Nah, apa yang kita bisa lihat dari gambar-gambar yang ada di sini itu semua adalah menunjukkan sifat yang melekat pada suatu benda atau seseorang atau suatu bentuk dari objek. Nah, kita lihat di sana selalu ada gambar sebuah objek, apakah itu orang, apakah itu makanan, apakah itu sebuah benda seperti ada mobil, seperti ada bantal yang disebutkan it's soft, kemudian ada sifat yang melekat kepada hewan atau animal. Jadi kita bisa simpulkan adjektif itu adalah sebuah kata yang menunjukkan apabila kata tersebut kita ucapkan, kita akan langsung tahu, oh ternyata benda ini seperti ini, ternyata orang tersebut seperti itu gitu loh. Jadi tanpa adanya kata adjectives, kita tidak akan bisa membuat sebuah descriptive text, karena tujuan dari kita membuat descriptive text itu tadi adalah untuk mencirikan sesuatu sehingga orang lebih mudah mengenalinya. Yang kita berangkat dari sesuatu yang bersifat umum ke sesuatu yang bersifat secara lebih khusus. Coba kita perhatikan gambar yang tadi sudah kita lihat. Gambar sebuah desa yang kecil dengan pemandangan yang indah, dengan rumah atau pondok-pondoknya yang tidak begitu banyak tadi. Coba kita perhatikan teks yang ada di sebelahnya. I live in this tiny beautiful village for a long time. My village is full of peace and always be in my heart. Coba kita lihat, apakah di sana ada kata-kata yang berupa adjektif? Ya, di kata-kata yang sudah diwarnai dengan warna merah, kita lihat ada kata tiny beautiful village. Tiny itu kecil, beautiful itu apa? Beautiful itu indah. Nah, itu menunjukkan salah satu kaidah yang dibutuhkan untuk membuat sebuah descriptive text itu sudah terpenuhi, yaitu adanya kata sifat atau adjective. Di sini kita lihat ada tiny dan beautiful village. Kita pindah ke gambar selanjutnya, kita ada gambar si kucing tadi yang berwarna apa? Bulunya berwarna abu-abu dan matanya itu indah. Nah, di teksnya kita lihat, this gray hair cat has a beautiful eyes. It comes to my house often in the night. Nah, kata sifatnya ada di mana? Betul, lagi-lagi sudah diwarnai dengan warna merah. Ada gray hair dan beautiful eyes. Kata sifatnya yang mana? Gray dan beautiful. Di sana ada objek yang disebutkan yang memiliki sifat itu. Objeknya apa? Hair. Objeknya bersifat apa? Gray. Jadi warna bulunya itu abu-abu. Objeknya apa? Objeknya adalah bulunya, sedangkan sifatnya adalah warna dari bulunya itu. Kemudian kita lihat lagi ada beautiful eyes. Sekali lagi kita identifikasikan objeknya adalah apa? Adalah eyes atau mata. Sedangkan sifat dari objek tersebut adalah apa? Adalah beautiful. Jadi si kucing yang warna abu-abu ini memiliki mata yang indah dan bulu berwarna abu-abu. Di sana kita sudah mencapai apalagi salah satu kaidah kebahasan yang harus kita penuhi untuk descriptive text, yaitu kata adjective. Kemudian kita pindah ke gambar selanjutnya, kita lihat pria dengan ciri-ciri tertentu. Dia memakai kacamata, dia memakai topi, kemudian dia juga memakai jas yang berwarna gelap. Kita lihat di sebelahnya ada teks, Andrew always wears a bowler hat, big glasses, and a dark coat. Kata sifatnya ada di mana? Kata sifatnya melekat pada objek yang disebut dengan bowler hat.
kemudian big glasses, dan a dark coat. Jadi bowler itu untuk menyebutkan bentuk dari topi tersebut. Topi itu disebutnya dengan bowler. Nah, itu sifatnya bowler. Objeknya adalah apa? Objeknya adalah hat atau topi. Kemudian selanjutnya objeknya apa? Objeknya adalah glasses, kacamata yang besar, big glasses. Dan kemudian ada the dark coat, dia memakai jas yang berwarna gelap. Objeknya apa tadi? Objeknya adalah coat. Dan sifat yang melekat pada objek tersebut adalah apa? Adalah dark atau gelap. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai salah satu poin dari kaidah kebahasan yang harus kita penuhi untuk membuat sebuah descriptive text, yaitu apa? Simple present tense. Apa sih simple present tense itu? Nah, simple present tense biasanya digunakan untuk menyatakan fakta atau kebenaran umum serta sebuah kebiasaan. Saat mendeskripsikan suatu objek, kita akan menggunakan tense jenis ini karena apa yang kita jabarkan dari objek tersebut adalah fakta. Coba kita lihat. Nah, di sini kita buat diagram yang menunjukkan simple present tense rules. Di sana kita lihat ada formulanya, yaitu ada struktur 1, ada example-nya untuk positif, ada sampel dan structure untuk negatif, kemudian untuk interrogatif. Nah, murid-murid sekalian bisa lihat di sana saya sudah buatkan formula-formulanya, kemudian ada rules-nya. Kemudian juga sudah ada contoh-contohnya seperti yang di sebelah kanan. Kemudian bagaimana kita menggunakannya jika ada sebuah kata yang bentuk regular atau irregular. Kemudian kata kalau seandainya itu kata ganti untuk orang pertama atau orang kedua atau orang ketiga. Di sana kita sudah bisa lihat bersama-sama bentuk dari simple present tense. Nah, langsung ke contoh, coba kita lihat di sini ada seorang pria lagi yang memakai bowler hat. Kita lihat, Andrew always wears a bowler hat, big glasses and a dark coat. Apakah kita bisa lihat ada present tense di sini, simple present tense-nya? Ya, ada di tulisan yang sudah kita warnai warna merah, itu ada wears. Itu dia menggunakan bentuk pertama, wears. Dia orang ketiga menggunakan bentuk pertama, jadi si Andrew ini always wears a bowler hat. Jadi dia menggunakan atau memakai dalam artian fakta yang kita lihat, si Andrew ini sedang memakai. Dan kita bisa lihat di sini always itu menunjukkan sebuah kebiasaan. Jadi dia itu biasa berpenampilan seperti ini. Nah, kita lihat lagi ada yang tadi kita lihat, this gray haired cat has a beautiful eyes. He comes to my house often in the night. Simple present tense-nya ada di mana? Kita lihat ada di bagian he comes to my house often in the night. Jadi dia itu datang ke rumah saya, to my house, biasanya di malam, seringnya di malam hari. Nah, itu sebuah fakta yang berupa kebiasaan. Jadi si kucing yang berwarna abu-abu ini, yang tadi bulunya berwarna abu-abu dan matanya bagus ini, biasanya datang ke rumah si yang menulis ini biasanya di malam hari. Itu sebuah fakta dan itu sebuah kebiasaan. Nah, selanjutnya ada kayak yang ketiga, yaitu ada namanya adverbs of frequency. Kita lihat penjelasannya di sini. Adverb of frequency adalah sebuah kata keterangan yang berguna untuk menunjukkan seberapa sering suatu kegiatan dilakukan. Nah, dalam descriptive text ini kita bisa menjelaskan kebiasaan sebuah objek menggunakan ini. Kita lihat gambar si Jack tadi, si aktor tadi atau pemain film. Kita lihat di teksnya ada kata-kata Jackie Chan is a great actor, funny guy, humble person, and a kind guy. He always helps people in need. Nah, apakah di sana ada adverbs of frequency? Ya,
Kita sudah warnai dengan warna merah, kita bisa lihat he always helps people in need. Jadi si Jackie Chan ini selalu menolong orang-orang yang sedang membutuhkan. Kenapa dia bisa selalu menolong orang-orang yang membutuhkan? Karena dia itu adalah seorang yang humble person dan a kind guy. Jadi dia itu humble, rendah hati, dan juga seorang yang baik hati. Kita bisa lihat di bagian pertama itu, kita balik lagi, kita review sedikit. Identifikasinya siapa? Identifikasinya adalah seorang pria yang bernama Jackie Chan. Deskripsinya apa? Deskripsinya adalah Jackie Chan is a great actor. Deskripsinya dia adalah seorang pemain film. Dia itu funny guy, dia itu seorang yang lucu, humoris, humble person, dia itu orang yang rendah hati, dan a kind guy, dia itu orang yang baik. Nah, selanjutnya untuk melengkapi deskripsi yang sudah melekat pada si objek tadi, yang sudah kita identifikasi sebagai seorang yang bernama Jackie Chan, dia itu dideskripsikan lagi. Untuk melengkapi deskripsi yang sudah ada itu, he always helps people in need. Dia itu selalu membantu orang yang sedang membutuhkan. Nah, kita sudah sampai di bagian akhir. Di bagian akhir video pembelajaran yang Miss Lydia buat untuk membantu kita memahami apa? Memahami descriptive text. Sekali lagi coba kita review. Di sana pertama kali yang harus kita ingat itu adalah untuk membuat sebuah paragraf atau teks di dalam bahasa Inggris, kita harus memahami apa? Kita harus memahami yang namanya struktur dari teks tersebut. Apa syarat sebuah teks itu disebut sebagai descriptive text? Nah, seperti yang sudah kita pelajari bersama-sama tadi, kita lihat 2 poin terpenuhinya sebuah teks disebut sebagai sebuah descriptive text adalah harus memiliki 1. Identifications, yang kedua description. Nah, identification itu apa? Identification itu adalah sebuah langkah yang kita buat agar orang-orang atau siapapun yang membutuhkan teks itu bisa mengenali apa yang sedang kita bicarakan atau yang sedang kita tuliskan. Bentuknya bisa apa? Bisa nama orang, bisa nama hewan, bisa bentuk sebuah objek, atau secara umumnya bagaimana sebuah benda atau sesuatu bisa dikenali. Kita bisa saja buat seperti I see the round big wood laid in the table. Karena kita nggak tahu kan, misalnya apakah itu kayunya namanya apa, jadi kita bisa mengidentifikasikannya sebagai sebuah kayu yang bulat atau yang bundar yang sedang terbaring atau terletak di atas meja. Tapi biasanya untuk setiap benda yang kita temui di kehidupan sehari-hari itu sudah ada yang namanya nama atau bagaimana sebuah benda itu dikenali. Kemudian yang kedua, kita ada yang namanya description atau deskripsi. Di bagian deskripsi itu kita mencirikan benda itu lebih khusus. Jadi benda tersebut orang-orang bisa mengenalinya di antara benda-benda yang lainnya yang bersifat lebih umum, seperti ada 3 orang pria. I see 3 guys. Nah, kita ingin membicarakan pria yang mana? Nah, disitulah kita harus mendeskripsikan sifat-sifat khusus yang melekat pada satu dari 3 orang pria yang kita lihat tersebut. Bisa saja kita mendeskripsikan seperti Andrew tadi. Si Andrew itu dia memakai bowler hat, dia pakai big glasses, dan dia juga memakai the dark coat. Nah, itulah sifat-sifat yang melekat secara khusus pada objek yang sedang kita bicarakan. Jadi bagian deskripsi itu sangat penting sekali, karena kalau tanpa adanya bagian deskripsi itu sebuah descriptive text tidak akan terpenuhi. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai kaidah-kaidah bahasa yang melekat pada sebuah descriptive text. Kita lihat salah satu tambahan yang penting sekali tadi itu ada namanya adverb of frequency. Kita melihat seberapa sering itu terjadi, seberapa banyak itu melekat pada objek tersebut. Kemudian juga ada yang namanya simple present tense, kemudian ada namanya adjective atau kata-kata sifat yang melekat pada objek-objek yang sedang kita deskripsikan. Nah, demikianlah video pembelajaran ini Miss Lilia buat dengan tujuan agar murid-murid sekalian bisa lebih mudah memahami, bisa lebih mudah untuk membuat sebuah teks yang bersifat deskriptif. Demikianlah pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk perhatian yang sudah murid-murid berikan. Assalamualaikum.